Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak saya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mudah-mudahan hari ini belajarnya semangat, jangan sampai kendor. Oke, berjumpa lagi dengan Bapak dalam podcast BK Pendidik Siswa. Hari ini saya kedatangan dua bintang tamu. Dua bintang tamu yang sudah tidak asing, kan yang satu karena sudah sering tampil, yang satu juga sering tampil tapi dalam dunia yang berbeda, alamnya beda. Terus serem dong Pak. Oke, tidak lama-lama akan saya persilakan untuk memperkenalkan diri dengan saya yang pertama. Silakan pertama Kak Dwi. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aulia Viva dari kelas 94. Saya adalah ketua OSIS dari SMP Negeri 1 Cikarang Utara. Iya, ketua OSIS tentunya sudah tidak asing lagi dengan kalian semuanya. Lalu yang kedua silakan, yang ketiga namanya. Perkenalkan, nama saya Jihan Mahana Sapitri. Saya dari kelas 95 selaku siswi SMP 1 Cikarang Utara. Oke, yang satu ketua OSIS, yang kedua adalah siswa yang cukup berprestasi dalam hal vokal. Oke, pertanyaan pertama akan saya tujukan kepada Jian kelas 95 yang kemarin kita saksikan sendiri telah masuk TV. Tapi TV-nya kok muat ya. Masuk TV. Coba Jian coba di share ini ke teman-temannya bisa ngikuti nanti bagaimana proses kok bisa masuk TV, gimana itu prosesnya, mulai daftar bagaimana, ceritakan aja. Mulai daftar saya awalnya mengikuti ajang lomba audisi KDI, terus kan kalau KDI itu ya satu TV sama DMD juga ya. Iya. Iya, jadi saya dialihkan dulu ke DMD. Oh gitu ya. Alasannya apa katanya? Kok dialihkan? Kok nggak langsung diterima ke KDI? Nggak tahu ya, untuk mungkin buat ngetes kementalan juga, mentalnya juga. Mental dan mungkin umur belum cukup kali ya. Iya, tapi sudah cukup untuk masuk KDI. Oh, sudah masuk KDI. Baik, terus kemudian kamu suka menyanyi dangdut gitu ya? Iya. Seperti bapak suka. Gue juga suka. Terus sejak kapan sih Jian kamu mulai mengenal dangdut? Umur berapa itu? Sejak umur 5 tahun sudah ikut dari panggung ke panggung. 5 tahun sudah ikut panggung ke panggung. Iya. Itu berarti ada yang membawa dong? Iya, kebetulan. Siapa itu? Ayah sama mama. Ayah tuh musisi, mama juga bisa nyanyi gabus. Oh gitu. Jadi memang ayahnya itu musisi, pemain musik, dan ibunya juga penyanyi gambus itu sendiri, ada latar belakang genetik mungkin ya, betul. Terus kemudian berarti pertama yang perkenalkan lagu dangdut itu siapa pertama? Dari keduanya juga sudah, kalau tahu aku bisa nyanyi gitu ya, jadi diperkembangin sama ibu sama ayah. Jadi orang tua pertama yang memperkenalkan nyanyi, mungkin kan kamu kan satu rumah ya. Iya. Saya lihat ayah dan ibunya menyanyi. Terus kemudian setelah menyanyi, kemarin kan kami ikut lomba, latar belakang untuk mengikuti lomba itu sebetulnya apa sih? Latar belakangnya, kepengennya apa? Kok ikut lomba pengen dangdut? Gimana? Latar belakang ingin mengikuti lomba dangdut kemarin apa? Coba ceritakan. Cerita. Karena apa? Kenapa ya? Karena ingin mengembangkan bakat atau iya. apa? Satu, ingin menyalurkan bakat aku. Menyalurkan bakat, terus? Ya, dua, juga ingin membantu perekonomian keluarga. Wah, ini yang keren. Keren. Oke, ekonomi orang tua bisa terbantu. Kemarin dapat berapa kemarin? Kemarin dapat 10 juta. 10 juta. Tepuk tangan ya. Mantap. Berarti ketua kecipratan ya ntar ya. Amin. Lawar Pinang. Oke, sekarang yang Yasmin selaku ketua OSIS. Seberapa bangga kamu
mempunyai rekan yang prestasi bisa mengharumkan nama baik sekolah? Seberapa bangga kita kita? Tentunya bangga banget, Ya. 100% bangga atau mungkin 1 juta% bangga karena dengan adanya Jihan dan talenta dia membawa nama SMP 1 ke kancah TV lah, kancah TV. Semoga ke kancah internasional ya, Jihan. Amin. Kemarin nasional ya TV ya nasional. Iya. Dari SMP 1 ada mewakili yaitu untuk lomba menyanyi dangdut. Terus kemudian Jihan menyanyi dangdut kan tidak seperti pop ya, banyak keriting-keritingnya, jenggot-jenggotnya. Nah, tantangan besar yang kamu alami untuk menyanyi dangdut itu apa sih? Tantangan yang kamu alami? Tantangannya masih dicengkok sih Pak. Jenggot ya, yang keriting-keriting ya. Keriting-keriting itu takut salah, kalau salah penempatan berarti nggak enak itu. Kalau saja Itu aku tahu. Gue bisa nyanyi juga nih. Wah, keren ya. Berarti belum lihat itu Bapak ya? Apa? Iya. Nanti coba kasih tahu supaya ada. Oke. Kemudian berikutnya tantangan terbesar adalah jengkol. Memang penyanyi dangdut itu identik dengan jengkol. Kalau jengkolnya semakin rating, kalau kamu belajar keras bisa menyelesaikan tantangan lagu-lagu Ibu Rita Sugarto, terus Ibu Elvi, lagunya yang penuh dengan tantangan jengkol. Mungkin kamu akan ke depannya akan sukses karena kamu masih usia belia. Terus berikutnya prestasi apa saja yang pernah kamu raih selama menyanyi dangdut apa saja? Mungkin lomba di RT, di sekolah atau di mana tuh? Satu, aku punya prestasi di salah satu kafe, Hedon Cafe, yang ada di Sukatani. Kedua, kalau nyanyi dangdut ya, kalau nyanyi dangdut baru di kafe sama di DM. Berarti sudah pengalaman panggung ke panggung untuk mengisi kafe-kafe, dan mudah-mudahan itu yang akan mengasah bakat kamu vokalnya, dan setiap hari harus nyanyi, jangan sampai terlewatkan kosong tidak bernyanyi. Soalnya cengkok ya. Iya, harus belajar lebih banyak cengkok. Terus kemudian menyanyi dangdut ini kan sebuah anugerah suara vokal kamu yang Allah berikan pada kamu. Tidak semua orang bisa mempunyai vokal yang bagus atau cengkok-cengkok yang bagus. Terus untuk menjaga suara, nah ini penting ini. Suara kan tidak sembarang, untuk menjaga supaya suaranya tetap bagus, tidak serak, tidak mungkin batuk dan sebagainya. Bagaimana? Apa upaya kamu? Yang pastinya jangan minum es. Wah, jangan minum es itu, tapi buat tantangan ya. Terus sambal kerupuk gitu, Iya, jangan banyak makan gorengan, pedas ya. jangan makan pedas karena nanti tenggorokannya bakal sakit. Oke, jadi tantangannya seperti itu, harus ada pantangan supaya suaranya tetap terjaga dengan baik, tidak boleh makan sembarangan, apalagi mendekati pentas atau panggung. Kemudian untuk ketua OSIS untuk Yasmin, sementara ini apa dukungan yang sudah kamu buat kepada teman-teman, terutama untuk pengembangan vokal? Apakah di sini ada SP paduan suara atau apa, atau mungkin sudah difasilitasi sebagai proses? Tentunya untuk bakat vokal terutama kita sudah pasti ada ekstrakurikuler paduan suara yang sudah disediakan dan difasilitasi oleh SMP 1 ini. Dan juga kalau dari OSIS sendiri sih kita sering mengadakan event lomba yang mengenai vokal. Nah, di event selanjutnya juga bulan bahasa juga pasti ada solo vokal. Jadi ini sudah tahun bertahun ya event lomba vokal ini tuh sudah diadakan terus-menerus gitu. Oke, jadi dukungan sekolah juga baik ya, dukungan dari OSIS memfasilitasi untuk eskulnya, untuk lomba-lomba bulan bahasa, kemudian juga mungkin perlu juga diadakan kursus vokal dangdut. Kita coba instrukturnya. Jadi sekolah full mendukung anak-anak, jadi dukungannya sangat real dan ada hasilnya. Jadi untuk vokal agar segera diperbaiki lagi, untuk ditambah kori dan sebagainya, sering baca Quran. Jadi kalau ketika ada peringatan Hari Besar Islam, jadi yang ngaji Quran itu ada nada, tidak dibaca kata. Terus kemudian untuk Jihan kembali, sementara ini
seberapa besar dukungan orang tua kamu pada kamu? Besar sekali. Besar sekali. Yang sempat datang ke DMB juga kan, Ya. ya. Yang nonton masih tahu ada ayah. Wah, baik. Sungguh besar sekali dari keluarga juga, dari tante-tante aku juga. Iya, tentunya keluarga sangat besar peranannya untuk ngantar, jemput dan sebagainya, itu luar biasa. Terus kemudian untuk yang ke depan, apa yang mungkin kamu target yang akan kamu tuju ke depannya itu seperti apa? Kepengen apa? Pengen menjadi penyanyi yang dikenal banyak orang. Penyanyi yang profesional gitu kali ya. Terus kemudian ingin ikut lomba-lomba di TV yang lain mungkin? Ikut KDI atau DA selanjutnya. Ya, di Indosiar ya. Iya, Jadi Indosiar. saya lihat suara kamu vokalnya sudah cukup, kritiknya sudah mau dapat ya, sudah dapat. Mudah-mudahan kedepannya karena umurnya masih jauh, masih 14 tahun, bisa kedepannya kalau kamu setahun ke depan dari sekarang belajar cengkok yang serius, ikuti cari lagu yang cengkoknya paling susah kamu ikuti. Ketika kamu sudah bisa mengikuti, kamu sudah aman untuk mengikuti audisi ke depan, bisa di Akademi Indosiar atau di KDI sendiri di TV. Dan harapan mudah-mudahan anak-anak semuanya yang menonton nanti acara kita ini bisa meniru yang punya bakat vokal, jangan sampai terpendam. Mumpung sekarang sudah wayahnya dari SMP, SMA, masih ada SMA yang kuliah, masih panjang waktunya. Yang punya bakat unik, yang punya bakat apa saja, tidak ada di vokal, bisa di futsal, sepak bola, atau di basket, atau di yang lain-lain. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak bisa semakin semangat karena bakat ini bisa tercapai, bisa berjalan dengan baik, sukses ketika dilatih dari sekarang. Jadi tidak dadakan. Jadi belajar itu lama, tidak dadakan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, kita share pada hari ini bermanfaat buat rekan-rekan, teman-teman kelas 789. Daripada bengong, latihan vokal, latihan marawis, latihan hadroh, latihan apa saja atau yang unik-unik, ketika nanti ada lomba kamu ikut mau uji nyali, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan prestasi yang membanggakan keluarganya, sekolah, dan diri kamu sendiri. Baik, sebagai penutup untuk Yasmin sebagai ketua OSIS, apa harapan ke depan, pesan yang kamu sampaikan kepada teman-teman yang ada di sana? Para teman-teman, jangan pernah malu dengan menunjukkan bakat kalian ke publik ya, karena bakat itu sangat penting, sungguh penting. Jadi jangan sampai malu menunjukkan bakat atau apa namanya, eksis ya, mengekspresikan bakat yang Allah berikan. Itu jangan sampai malu, justru harus digali, dikembangkan sehingga nanti bakat itu bisa mencapai prestasi yang baik. Karena orang sukses tidak hanya dengan akademis, tidak hanya di kantoran, tidak hanya di perusahaan, di sekolah, pendidikan di militer, tapi dengan vokal ya, itu di luar akademis kalau diasah itu bisa mendapatkan kesan masa depan dan bisa menjadi karir yang menjanjikan. Seperti artis kan banyak duit ya. Banyak. Jadi kalau sering manggung ya, udah punya nama di siaran di TV yang lain, itu bisa membanggakan dan bisa mendapatkan rekor banyak. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan kepada tamu saya, Bapak OSIS dan Jian sebagai artis SMP1 sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi, lebih maju dan beri contoh kepada teman-teman yang lain. Baik, terima kasih, kita ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.